لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salafis salihin fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati, ay hadza kitabut Taharati. Adapun ini itu sebuah kitab menjelaskan tentang bersuci. Al-miyahu, adapun beberapa air, allati yomiyah, silahnya allati yajusu yang boleh, opo sing boleh, at-tahiru bersuci, biha dengan allati atau biha dengan miyah. Itu khobarnya miyah, itu sab'u miyahin, 7 beberapa air. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam air. Apa saja 7 itu? Ma'us samai, yang pertama air langit. Wa ma'ul bahri, yang kedua air laut. Wa ma'un nahari, yang ketiga air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, yang kelima air sumberan atau air pegunungan. Wa ma'ul salji, yang keenam adalah air salju. Wa ma'ul barodi, yang ketujuh adalah air embun. Summal miyahu, adapun beberapa air, lalu adapun beberapa air, iku ala arba'ati aqsamin, terbagi atas 4 pembagian, 4 macam. Rupanya 4. Yang pertama tohirun, yang pertama ada air suci. Sifatnya tohirun, mutahirun, yang mensucikan, suci yang mensucikan. Sifatnya tohir lagi, ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan, opo istimaluhu, menggunakan tohir mutahir. Yang pertama adalah pembagian air suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Air itu air apa? Wahwa utai tohir mutahir ghairu makruh, iku al-ma'u air, sifatnya ma al-mutlaqu, yang mutlak, air yang mutlak, tidak ada embel-embel. Artinya ya cuma air saja. Kalau air kopi itu berarti ada embel-embel, tidak mutlak. Yang kedua wa tohirun, air yang suci, sifatnya tohirun mutahirun, yang mensucikan. Sifatnya tohir lagi, makruhun, yang dimakruhkan, opo istimaluhu, menggunakan tohir mutahir. Jenis air yang kedua dari segi sucinya ini, ada air yang suci mensucikan tapi makruh menggunakannya. Makruhnya ini untuk bersuci. Kalau untuk masak, mencuci baju itu tidak makruh ya. Makruhnya untuk digunakan untuk bersuci. Apa itu air yang suci mensucikan tapi makruh menggunakan untuk bersuci? Wahwa utai bahir mutahir makruhun istimaluhu, iku al-ma'u air, sifatnya ma'u air musyammasu, yang dipanaskan dengan matahari. Air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Wa tohirun, yang ketiga, jenis yang ketiga adalah air yang suci, sifatnya tohir, ghairu mutahhirin, yang tidak mensucikan, li ghairihi, terhadap selainnya tohir, terhadap selainnya air yang suci itu. Jenis yang ketiga adalah suci tapi tidak bisa mensucikan. Bahwa apa itu air yang tohir wa mutahhir? Iku al-ma'u air, sifatnya ma al-mustakmalu, yang sudah digunakan untuk bersuci atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Ini air yang suci tapi sudah tidak bisa mensucikan karena sudah mustakmal. Wal mutaghayyiru, yang kedua dari suci tidak mensucikan, karena suci tidak mensucikan ini ada 2 macam. Yang pertama mustakmal, yang kedua mutaghayyir. Wal mutaghayyiru, yang kedua dari suci tapi tidak mensucikan adalah air yang telah berubah. Berubah sebab apa? Bima, sebab sesuatu. Silaih ma kholato, yang menyampuri opo ma
hu ing alma. Kholato yang menyampuri opo ma hu ing alma minopo hiroti. Bayannya ma, apa itu ma? Minopo hiroti, nyatanya sesuatu yang suci. Yang kedua dari suci tidak mensucikan adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya, baik rasanya, baunya atau warnanya telah berubah salah satunya saja, maka itu menjadi suci tapi tidak mensucikan. Tapi yang menyampuri ini sesuatu yang suci, menyampuri sesuatu yang suci sampai bisa merubah salah satu sifat air itu. Misalkan sabun menyampuri air, maka itu sesuatu yang suci mencampuri air sehingga bisa merubah salah satu sifat air, maka air itu menjadi suci tapi sudah tidak bisa untuk bersuci. Wa ma'un najsin, yang keempat adalah air yang najis. Yang dimaksud air najis di sini adalah air yang mutanajis, air yang terkena najis. Wa huwa utawi ma'un najsin iku alladhi air, silah alladhi halat yang menyampur, halat yang menyampur fihi di dalam alladhi apa air atau air opo sing menyampur najasatun najis. Air yang najis adalah air yang tercampuri oleh najis. Wahwa utawi keadaannya sima air itu iku dunal kullata, ini kurang dari 2 kula. Wahwa utawi ma iku kullata, dunal kullata ini kurang dari 2 kula. Aukana atau ada opo alma, aukana atau ada opo alma iku kullataini 2 kula. Fataghayyaro, maka lalu berubah, fataghayyaro lalu berubah opo alma. Jadi air yang mutanajis adalah air yang terkena najis atau tercampuri najis, sedangkan air itu kurang dari 2 kula ataupun 2 kula tetapi telah berubah salah satu sifatnya, maka itu menjadi ma'un najin atau ma'ul mutanajis. Lalu tambahan keterangan wal kullatani, adapun 2 kulah itu seberapa? Iku homsumi atiritlin, 500 ritel. Sifatnya ritlin ba'dadiyin, yang berbangsa Baghdad. Artinya ritel ini adalah tempat air yang ada di daerah Baghdad ya. Sebanyak 500 ritel itu sesuai dengan 2 kulah. Kalau di Indonesia kalau pakai liter itu sekitar 216 liter. 216 liter itu 2 kulah. Takriban di dalam kira-kiranya 500 liter lah kira-kiranya. Fil as-sahih menurut kaul yang lebih sahih. Fil as-sahih menurut kaul yang lebih sahih. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari penjelasan susunan kalimahnya atau i'rabnya, kitabut thaharati, kitabu menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirhu hada kitabu. Kitabu rofa dengan domah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke at-thaharati. Thaharati mudhaf ilaih dibaca jar. Al-miyahu ini menjadi permulaan mubtada rofa dengan domah, dia jamak taksir ma'un ma'ani miyahun, tidak ditanwin karena ada alnya. Alati menjadi badal dari miyah ya, badal kul min kul. Alati yomiyah, silahnya alati, nah badalnya berupa isi mausul ini alati ya, mabni. Ya juzu menjadi silahnya dari isi mausul atau penghubung, karena setiap isi mausul harus punya silah. Silahnya kadang berupa jumlah, kadang berupa sibuk jumlah. Nah kalau jumlah bisa fi ismiyah atau fi'liyah. Kalau ini fi'liyah ya, karena dialih dengan fi'il. Ya juzu, jaza ya juzu. Fa'ilnya mana? At-tadhiru. Tadhiru menjadi fa'il dari ya juzu. Ya juzu fi'il mudhari' rafa dengan dhammah karena sebut dari amil nasib al-jazim. At-tadhiru fa'ilun marfu'un ya, alamat rafa'nya dhammah, biha jar majrur, haknya majrur secara mahal jar karena kemasukan huruf jar. Kalau secara lafal dia mabni karena isim domir. Sab'u miyahin, sab'u menjadi khobar dari al-miyahu, rafa dengan dhammah dan juga mudhaf akan digandengkan ke lafal miyahin. Miyahin mudhaf ilaih jar dengan kasroh jamak taksir. Ma'us sama'i menjadi badal dari sab'u ya. Sab'u ini
7 macam air, rupanya 7, badal dari sab'u, atau ma'u bisa menjadi khobar dari mubtada mahdhuf al awwalu ma'us sama gitu ya. Ma'us sama sama-sama rafa dengan dhammah, dan dia juga akan dimudhafkan ke as-samai. As-samai mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Ma'ul bahri ngatof persis seperti ma'us samai, wa ma'un nahari sama persis, wa ma'ul bi'ri juga sama atof juga, wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barodi, itu sama semua susunannya atof dan berupa susunan idhofah. Summal miyahu, summa ini atof sebenarnya atof ke al miyahu di atas ya. Jadi dia juga menjadi mubtada al miyahu rafa dengan dhammah jamak taksir. Ala arba'ati aqsamin, ala arba'ati itu khobar dari al miyahu, khobar berupa khairul jumlah, khairul mufrad sibul jumlah, karena berupa jar majrur khobarnya ini. Ala secara mahal kedudukan ala arba'ati itu rofa karena menjadi menjadi khobar, tapi secara lafalnya dia mabni ala itu, dan karena kalimah huruf ya. Lalu itu susunan jar majrur, ala jar arba'ati majrur, arba'ati selain jadi majrur dia juga menjadi mudhaf, akan digandengkan ke aksamin. Aksamin mudhaf ilaih dibaca jar dengan kasroh jamak taksir. Qismun qismani aqsamun, ala arba'ati aksamin dibaca jar. Tohirun ini menjadi mubtada boleh. Kalau tadi saya membaca rofa, berarti dia menjadi khobar dari mubtada yang mahdhuf al awwalu tohirun mutahhirun. Itu pun boleh menjadi badal dari arba'ati. Berarti kalau badal berarti tohirin ya. Tohirin mutahhirin khairi makruhin gitu. Dia kalau menjadi khobar dari mubtada mahdhuf rafa dengan dhammah, mutahhirun ngatof atau naat. Mutahhirun naat jadi naat ke tohirun, ghairu makruhin ngasih naat lagi dari tohirun. Istimaluhu dia menjadi fa'il dari makruh. Makruh adalah isim maf'ul yang memungkinkan, atau salah satu isim sifat itu isim maf'ul ya, memungkinkan atau boleh mempunyai fa'il ya. Setiap isim sifat itu boleh atau bisa mempunyai fa'il walaupun tidak wajib, tapi boleh kalau ada lafaz setelahnya yang pantas menjadi fa'il, maka dijadikan fa'il dari isim maf'ul tersebut. Wa huwa mubtada rafa dengan mahal saja ya, karena huwa itu domir mabni, isim domir itu mabni. Al-ma'u khobar dari wa huwa, khobar rafa dengan domah. Al-mutlaqu menjadi naat dari al-ma'u, rafa dengan domah mengikuti al-ma'u. Wa tohirun ini kita menakdirkan mubtada lagi nih khobarnya, asani tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, sama persis seperti di atas, bedanya ada ghair dan tidak ya. Lalu sifatnya tohir sifatnya tohir makruhun ya, makruhun, itu sifat dari tohir rafa dengan dhamma. Istimaluhu sama seperti di atas, fa'il dari makruh. Wa huwa mubtada lagi rafa mahal saja, secara lafal dia mabni. Al-ma'u mubtada khobar dari wa huwa. Al-musammasu sifat atau naat dari al-ma'u, sama-sama rafa mengikuti al-ma'u. Wa tohirun ini asalisu tohirun begitu, rafa jadi khobar dari mubtada mahdhuf ghairu mutahhirin. Ini sifat dari tohir ghairu ya, itu juga akan dimudhafkan ke mutahhirin. Mutahhirin mudhaf ilaih dibaca jar. Li ghairihi lam harfu jar ghairi majrur, karena masukkan huruf jar, hi mudhaf ilaih. Wa huwa mubtada lagi, al ma'u khobar rafa dengan dhammah, al musta'malu naat dari al ma'u. Wal mutaghayyiru ini ngatof ke al ma'u, atau dia juga bisa menjadi al mutaghayyiri ngatof ke al musta'mal, boleh. Lalu bima ba harfu jar, ma majrur secara mahal karena secara lafal dia mabni isim mausul. Khalata menjadi silahnya berupa fi'il madi, khalata mabni fathah, fa'ilnya domir huwa kembali kepada ma, lalu hu sim domir mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Minat bahirati min harfu jar atau hirati majrur baca dengan kasar dan jamak muannas salim. Min ini menjadi min bayaniyah atau penjelas dari ma. Biasanya jatuh setelah ma atau man itu ada min
itu menjadi min yang bermakna bayaniyah. Wa ma'un najsin wa rabi'u ma'un najsin, ya, maka dari mutada ini ma'u khobar dari mutada mahdhuf ay rabi'u ma'un najsin. Ma'u rafa dengan dhammah, dia juga mudhaf akan digandengkan ke najsin. Najsin mudhaf ilaih jar. Wa huwa mutada alladhi khobar dari wa huwa alladhi khobar rafa secara mahal saja. Setelah lafal dia mabni isim mausul, halat menjadi silahnya isim mausul halat. Fi'il madi kemasukan tak tanis as-sakinah, fa'ilnya nanti di belakang. Fihi jar majrur najasatun, ini jadi fa'il dari halat ya. Halat karena fi'il madinya kemasukan tak tanis, berarti fa'ilnya pasti akan muannas. Wa huwa mutada lagi rafa dengan secara mahal karena huwa isim dhamir mabni. Dunal qullataini, duna ini juga mabni fathah duna ini ya. Secara mahal ya rafa karena menjadi khobar, tapi secara lafal dia mabni duna. Dan juga mudhaf akan ke mudhaf ke al-qullataini. Qullataini mudhaf ilaih dibaca jar dengan ya karena dia berupa isim tasniyah. Au kana, au atof ini ya. Kana ini amil nawasikh ya, termasuk salah satu amil nawasikh yang sughra, merusak susunan mutada khobar. Nah, mutadanya atau isimnya ini maktuf. Karena fi'il madi fa'ilnya huwa kembali kepada ma, al-ma atau air. Kullatani khobar dari kana dia nasab ya dengan ya karena dia isim tasniyah. Fataghayyara, ini atof ke kana ya. Kana kullatani fataghayyara. Fataghayyara atof ke kana, ada dua kulah lalu berubah. Fil madi rafa fil madi mabni fathah, dan dia fa'ilnya kembali huwa kembali kepada alma atau air. Wal qullatani mutada rafa dengan dhammah, berarti wawunya istinafiyah atau wawu permulaan. Qullatani mutada rafa dengan alif karena dia isim tasniyah ya, mudanya alif. Khamsu mi'ati ritlin, khamsu khobarnya dari qullatani khobar rafa dengan dhammah khamsu, lalu digandingkan dengan mi'atin. Mi'atin mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Ritlin itu mudhaf ilaih lagi, berarti mi'atin selain dia mudhaf dia juga dia juga menjadi mudhaf dan akan digandengkan ke ritlin. Ritlin mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Ba'dadiyin na'at dari ritlin ya, na'at sama i'rabnya jar. Takriban ini dhorof kira-kira dalam atau di dalam kira-kiranya, dalam kira-kiranya dhorof nasab dengan fathah. Fil asohi fi harfu jar, asohi majrur dibaca jar dengan kasrah karena kemasukan huruf jar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari maksud fasal ini. Fasal ini menjelaskan tentang bersuci ya. Jadi kita bersuci, yang pertama menjelaskan tentang macam-macam air. Air itu ada 7 macam air yang dibolehkan secara mutlak langsung untuk bersuci asal belum tercampur sesuatu atau belum berubah airnya. Yang pertama adalah air langit, air laut, itu langsung bisa untuk bersuci, wudhu atau mandi wajib. Air sungai, air sumur, air sumberan, air mata air di pegunungan, air salju dan air embun. Ketujuh air ini semuanya mutlak ya, mutlak langsung bisa untuk bersuci. Lalu yang kedua menjelaskan tentang macam-macam air. Dari ketujuh itu nanti dia bisa suci mencucikan kalau masih mutlak, dia bisa suci tidak mencucikan kalau kecampuran dan sebagainya, dia bisa najis kalau kena najis dan sebagainya. Dari ketujuh air itu lalu dia akan bisa bersifat suci mencucikan atau tidak mencucikan, nanti tergantung ada hal barunya. Yang pertama, pembagian 4 air ini adalah tahir, mutahhir, ghairu makruh istimaluhu wa huwa ma'ul mutlak. Air yang suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya itu adalah air mutlak. Seperti yang di atas itu semuanya air mutlak asal belum kecampuran sesuatu atau belum berubah ya. Lalu yang kedua adalah suci tapi makruh, suci mensucikan dan makruh menggunakannya. Wahwa al-ma'u al-mustakmal, ini air yang suci mensucikan tetapi makruh digunakan untuk bersuci ketika air itu terkena panas oleh matahari, sehingga nanti akan bisa berbahaya di kulit.
tambahan dari penjelasan yang mutlak, yaitu mutlak itu lawan kata dari muqayyad atau dikoyiti ya. Kalau seandainya koyitnya itu, koyit ada dua macam, koyit manfak ada koyit lazim. Kalau koyit manfak itu pecah-pecah atau bisa berubah-ubah koyit manfak. Koyit lazim itu koyit yang tetap. Jadi misalkan air sumur itu, koyit air sumur itu bisa manfak atau berubah-ubah. Kalau masih di sumur ya dinamakan air sumur. Kalau sudah ditimba nanti di ember menjadi air ember. Kalau dimasukkan gelas menjadi air gelas. Nah, itu embel-embel atau koyit tambah, nama tambahan di air itu berubah-ubah, namanya koyit manfak. Kalau yang berubah-ubah itu seperti itu, embel-embelnya berubah-ubah, bisa berubah-ubah, itu tetap suci mensucikan. Tetapi kalau embel-embelnya tetap, seperti air kopi, dikasih dimasukkan gelas tetap air kopi, dimasukkan ember tetap digunakan air kopi, itu namanya koyit yang lazim, tetap. Nah, kalau seperti itu sudah tidak mensucikan lagi. Nah, itu dimaksud air mutlak, kebalikan dari air muqayyad. Lalu yang ketiga, jenis ketiga dari air yaitu suci tapi tidak mensucikan. Di sini ada dua macam. Air yang suci tidak mensucikan, yang pertama adalah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis. Jadi tetesan air wudhu bekas berwudhu itu mustakmal namanya. Atau air yang digunakan setelah menghilangkan najis. Misalkan ada teleknya sudah dibuang, ainnya dibuang, lalu disiram. Nah, sudah disiram, siraman itu berarti itu mustakmal, itu tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Yang kedua dari suci tidak mensucikan adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya sebab kecampuran sesuatu yang suci, campuran kopi, campuran gula, kecampuran teh, kecampuran rinso misalkan. Itu kalau berubah, tercampuri sesuatu yang suci sampai berubah salah satu sifatnya, maka menjadi suci tidak mensucikan. Yang keempat adalah air yang najis atau air yang mutanajis, yaitu air yang kurang dari 2 kulah terus kecampuran najis, maka otomatis langsung menjadi air yang mutanajis. Ataupun dia 2 kulah atau lebih tapi berubah salah satu sifatnya, maka dia juga otomatis menjadi air yang mutanajis. Asal berubah salah satu sifatnya terkena najis, maka menjadi air yang mutanajis. Air yang 2 kula seberapa? Ini 500 ritel secara ukuran Baghdad, orang Baghdad ya. Kalau di Indonesia 216 liter itu sudah termasuk 2 kulah ya. 2 kulah sebanyak segitu. Menurut kaul yang asoh, kaul yang lebih sahih itu kira-kira ukurannya segitu. Sebenarnya di pasal ini ada satu jenis air lagi yang tidak disebutkan di kitab ini atau di kitab matanya, disebutkannya di kitab Fathul Qoribnya atau sarahnya, yaitu air yang haram, air yang suci mensucikan tapi haram menggunakannya. Salah satunya yaitu air yang ghusub ya. Kita wudhu dengan air ghusub, air tetangganya yang tidak izin atau tetangganya belum tahu kejelasan haram-haramnya, kita tetap memakai ghusub ya, maka itu dinamakan air yang haram penggunaannya. Atau air yang musabbal yang kedua, yang haram adalah air musabbal, air yang memang disediakan khusus untuk minum ternyata digunakan untuk bersuci, itu dinamakan menggunakan air yang suci tapi haram penggunaannya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.